Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Muhammad Fandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Smart Grid, yang dimana materi tersebut adalah mata kuliah saya di mata kuliah Teknik Tenaga Listrik. Yang pertama adalah latar belakang. Arti latar belakang itu kita mengetahui konsepan awal dari materi Smart Grid tersebut. Jaringan listrik tradisional memiliki kelemahan dalam keandalan, efisiensi, dan dampak lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, konsep Smart Grid muncul sebagai solusi modern yang mengintegrasikan teknologi informasi dan telekomunikasi. Smart Grid tersendiri diharapkan dapat meningkatkan keandalan, kualitas, dan efisiensi jaringan listrik, serta meminimalisasi kebutuhan pembangkit cadangan melalui demand side management. Smart Grid memfasilitasi peningkatan penetrasi energi terbarukan dengan mendukung aliran listrik dua arah, memungkinkan konsumen menjadi produsen listrik dan mendukung desentralisasi pembangkitan. Dengan demikian, implementasi Smart Grid memiliki potensi besar untuk mengatasi tantangan dalam jaringan listrik tradisional dan membawa perubahan positif dalam aspek keandalan, efisiensi, dan berkelanjutan lingkungan. Artinya, kita dapat mengetahui bahwasanya listrik zaman dahulu itu susah dijangkau. Artinya, buat penerangan itu banyak yang masih menggunakan minyak tanah ataupun bambu dengan kain dicampur minyak tanah juga untuk menerangkan pada zaman dahulu. Dan sekarang kita sudah melakukan teknologi canggih di mana ada perkabelan yang menjangkau seluruh tempat konsumen, untuk tempat industri segala macam, bahkan menciptakan sebuah energi listrik dari bumi. Artinya itu dari alam, contoh kayak PLTS, PLTG, banyak lain-lain. Apa itu Smart Grid? Merupakan kumpulan berbagai teknologi untuk mengirimkan listrik secara fleksibel, mudah diakses, reliabel, serta ekonomis. Smart Grid tersendiri mampu untuk memfasilitasi kebutuhan penggunanya, mulai dari pengaturan distributed generation, manajemen kebutuhan, serta sistem energi storage. Konversi ini terjadi dua arah antara produsen listrik serta konsumennya. Nah, di sini kita dapat melihat sebuah pembangkit listrik yang model terbaru saat ini setelah dari tradisional, dari energi matahari maupun energi kipas yang akan menjangkau ke rumah si konsumen tersebut. Komponen utama dari Smart Grid: AMI atau Advanced Metering Infrastructure, yang dimana smart meter adalah landasan dari Smart Grid, menyediakan data konsumsi energi secara real time dan memungkinkan pembacaan meter jarak jauh, harga dinamis, dan program respon permintaan. Otomasi distribusi: load system control dan sensor otomatis memungkinkan utilitas memantau dan mengelola jaringan distribusi dari jarak jauh, dan juga mengurangi durasi pemadaman dan meningkat keandalan. Integrasi terbarukan ini dengan mulus mengintegrasikan sumber energi terbarukan seperti matahari dan angin ke dalam grid, memastikan pemanfaatan yang efisien dan meminimalkan dampak intermitensi, penyimpanan energi, respon permintaan, bahkan komunikasi grid dan juga integrasi kendaraan listrik. Di sini kita dapat mengetahui struktur dari listrik yang dimana masih menggunakan perkabelan, dan di sini sudah upgrade dengan menggunakan teknologi canggih yaitu jaringan. Manfaat Smart Grid: peningkatan efisiensi jaringan pintar mengoptimalkan distribusi dari konsumen energi,
mengurangi kerugian, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Keandalan yang ditingkatkan, keberlanjutan, penghematan biaya. Faktor penunjang smart grid. Di sini kita dapat mengetahui apa aja sih faktor penunjang dari smart grid. Yang pertama dari kemajuan teknologi, kenaikan efisiensi karena optimal grid, customer service yang semakin modern. Contoh dari kemajuan teknologi, smart grid adalah produk dari kemajuan IT, telekomunikasi, dan manajemen energi. Munculnya produk-produk baru melalui kemajuan teknologi, bahkan bertambahnya jumlah investasi pada teknologi smart grid. Artinya itu konsumen sudah mulai banyak yang menggunakan smart grid. Nah, di sini kita lihat banyak pembangkit-pembangkit yang terbaru yang dapat menghasilkan energi secara efisien. Tantangan teknologi, ruang lingkup komunikasi pada jaringan transmisi dan distribusi, pemilihan teknologi komunikasi, keamanan informasi, desain jaringan, kemunculan teknologi energi storage yang murah. Ada juga tantangan ekonomi, halangan untuk adanya model bisnis yang baru, isu-isu sosial dan ekonomi. Ada lagi tantangan bisnis, yang dimana tantangan bisnis ini tantangan integrasi ataupun manajemen energi, dan juga tantangan regulasi, interoperability, dan juga kurangnya standar dan regulasi. Banyak tantangan yang tadi kita sudah menjelaskan. Nah, di sini juga kita mengetahui nih, di rumah ini sudah ada bangkit listrik tenaga surya atau disebut solar panel. Ada juga suhu ruangan, ada juga display, ada juga gas meter yang sudah cair, ada juga AC, baterai storage maupun wall pump. Smart grid, rumus umum. Di sini saya akan menjelaskan rumus umum dari smart grid. Tapi yang kita ketahui bahwasanya smart grid ini melibatkan lebih dari sekadar rumus matematis sederhana, melibatkan perangkat lunak kompleks, algoritma kontrol, dan teknologi jaringan yang canggih. Nah, di sini kita mengetahui nih pengukuran dari energi, daya, ya sama aja V kali I. Yang kedua efisiensi, energi berguna dibagi total energi yang digunakan. Bagaimana sih implementasi di Indonesia? Teknologi ini akan diterapkan di daerah Sumba dan demo plan smart microgrid Sumba berada di desa Bilaceng, Sumba Barat Daya, yang akan mengintegrasikan pembangkit surya berkapasitas 500 kW. Buset, gede banget. Ke dalam sistem jaringan 20 kV, 20.000 volt milik PLN. Jaringan PLN itu saat ini didukung 2 pusat pembangkit listrik tenaga diesel di kota Waikabubak. Ada 7 unit dia, dan di kota Waitabula ada 4 unit. Serta ada pembangkit mikrohidro di desa Lokomboro dengan 3 unit. Banyak juga ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya lebih maaf jika ada suatu kesalahan dari sebuah kata. Saya masih belajar juga.